Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya, RR Retnodia Suprabowati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Banyumas, berasal dari SD Negeri 3 Tambak Segra, Korwilcam Dindik Sumba. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan, seperti misalnya semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro menyebutkan, pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sebagai fasilitator yang menuntun tumbuh kembang kodrat anak. Seperti yang disebutkan dalam trilogi pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ada 3 pertanyaan pemantik untuk merefleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, kegiatan pembelajaran di kelas saya masih berpusat pada guru. Murid hanya mengikuti instruksi guru, sehingga kodrat alam dan kodrat zaman belum terlihat. Hal ini berakibat kemerdekaan dalam belajar belum terwujud. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah adalah saya beranggapan bahwa guru menjadi teman bagi murid untuk menggali potensi dan kebutuhan belajarnya. Sebagai fasilitator, guru memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan diri yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Belajar tidak harus di dalam kelas. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Hal-hal yang saya akan coba lakukan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, saya akan merubah pemikiran atau mindset saya yang tadinya menganggap anak sebagai selembar kertas kosong yang belum ada apa-apanya, dengan meyakinkan diri saya bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini sudah memiliki potensi masing-masing, meskipun hal tersebut masih samar. Sebagai seorang guru, saya harus bisa dan peka untuk membaca setiap potensi peserta didik agar pembelajaran dan pendidikan yang saya berikan
dapat menggali potensi mereka semaksimal mungkin, baik dari segi metode ataupun bahan ajarnya. Yang kedua, saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang memang senang bermain. Kita dapat mengkolaborasikan permainan ke dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya, kita dapat mengajak anak-anak bermain congklak ketika sedang pembelajaran menghitung. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dengan cara memberikan ruang, kesempatan, dan juga fasilitas yang seluas-luasnya agar anak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan saya sebagai pendidik akan berperan sebagai fasilitator yang akan menuntun anak didik saya agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, saya akan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik, baik di dalam ataupun di luar kelas. Baik itu tingkah laku, perbuatan, ataupun perkataan saya. Dengan memberikan teladan yang baik, saya berharap peserta didik saya dapat mencontoh hal-hal yang baik yang saya berikan, sehingga mereka akan memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik juga. Selain keempat hal yang akan saya lakukan tadi, saya juga berharap bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya ketika berada di depan, saya dapat menjadi contoh untuk anak-anak didik saya. Ing Matyo Mangun Karso, yang berarti saya akan berada di samping mereka sebagai teman untuk memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang saya akan memberikan dorongan moral serta memberikan semangat agar mereka bisa belajar dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.